pada malam hari ini kita bersama-sama akan melihat dari Wahyu pasal yang ke-19 dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Ya, ini merupakan bagian yang sangat memberikan kekuatan kepada kita, ya. Satu bagian di mana Yohanes mendapatkan penglihatan yang sangat luar biasa tentang kebesaran Tuhan, tentang kemenangan Tuhan, tentang kehadiran Tuhan kembali ke dalam dunia ini. Ya, ini merupakan satu pengharapan yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak orang Kristen. Ya, jadi kita akan membaca bagian ini terlebih dahulu. Di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 dikatakan, lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Wah, puji Tuhan, ya, kita membaca satu bagian yang sungguh-sungguh luar biasa tentang kedatangan Tuhan Yesus, suatu penglihatan yang sangat menakjubkan, ya. Jadi kita melihat, ya, selama beribu-ribu tahun umat Kristen menantikan kedatangan Tuhan, ya, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, janji tentang kedatangan Tuhan. Ya, kalau di dalam perjanjian lama kita melihat ada janji-janji Allah tentang kedatangan Tuhan yang pertama, yang kemudian digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Kemudian ada juga di dalam perjanjian lama tentang janji kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, kalau kita membaca banyak sekali ayat-ayat di dalam perjanjian lama, ya, seorang penulis menghitungnya, dia mengatakan ada 1527 perikop perjanjian lama yang mengacu kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, bukan hanya satu kali, yang kedua kali. Jadi itu luar biasa, ya, karena Tuhan ingin agar supaya fokus kita, khususnya kita sebagai umat Allah, fokus kita fokuskan kepada kedatangan Tuhan. Ya, kalau di dalam perjanjian lama Tuhan ingin agar supaya umat Israel memfokuskan hati mereka pada Mesias yang dijanjikan Tuhan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Dan kemudian mereka mendapatkan penggenapan daripada janji Tuhan. Walaupun pada akhirnya mereka tidak mengerti dan tidak menerima akan Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah, akan tetapi itu adalah penggenapan yang Allah janjikan. Nah, setelah itu kita pada hari ini tetap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, di dalam konsepsi orang-orang Yahudi, Mesias yang mereka harapkan dan yang mereka nantikan sebenarnya adalah Mesias yang
di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sehingga pada waktu mereka melihat Tuhan Yesus begitu seolah-olah sangat lemah, ya, ditangkap, tidak membalas, kemudian disalibkan, lalu mereka merasa itu bukan Mesias yang mereka harapkan. Nah, hari ini kita akan melihat satu gambaran tentang Tuhan Yesus yang sama sekali berbeda dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Nah, itu sebenarnya yang disangka oleh orang-orang Yahudi bahwa Mesias mereka akan datang dalam kondisi yang demikian. Sehingga saya katakan tadi, pada waktu Tuhan Yesus datang, mereka katakan itu bukan Mesias yang mereka nantikan. Itulah sebabnya mereka menolak Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan kedatangannya yang kedua, kita akan melihat bahwa orang-orang Israel mereka akan menerima Tuhan Yesus. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di dalam kitab Roma pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-11, di mana orang-orang Israel satu hari nanti mereka akan kembali untuk menyembah Tuhan karena mereka baru matanya terbuka dan melihat bahwa Mesias yang mereka nantikan itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus, karena kedatangan yang pertama itu bukan sebagai raja di atas segala raja, sehingga mereka menolaknya. Nah, itu adalah satu hal yang sangat di luar daripada apa yang mereka inginkan. Sedikit kita melihat tentang kedatangan Tuhan Yesus. Itu adalah satu janji yang telah Tuhan berikan kepada orang-orang Israel. Ya, seperti saya katakan tadi, di dalam Perjanjian Lama ya ada begitu banyak ayat, 1527 perikop ya yang berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Dan di dalam Perjanjian Baru ada sekitar 330 ayat yang berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi semuanya itu merupakan janji yang Allah berikan kepada umatnya, baik kepada umat Israel di dalam Perjanjian Lama maupun kepada kita di dalam Perjanjian Baru. Kita semua sedang menerima penggenapan janji ini pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali ini. Jadi kita melihat Tuhan Yesus dijanjikan akan datang untuk mendirikan kerajaannya, untuk duduk di atas taktanya, untuk memerintah dunia ini. Ya, hari ini dunia seolah-olah diperintah oleh si jahat, ya, karena dia adalah penguasa di angkasa pada saat ini, yang seolah-olah kita sebagai manusia sangat tidak berdaya di dalam menghadapi penguasa angkasa ini. Tetapi satu hari nanti Tuhan akan mengambil kembali, ya, seperti yang dijanjikan juga di dalam Yesaya pasal yang ke-9, bahwa pemerintahan akan berada di pundaknya. Ya, di dalam Daniel juga menggambarkan tentang kedatangannya. Dan juga kita melihat di dalam Mazmur dikatakan dia akan menempatkan rajanya di atas bukit sucinya, yaitu di Yerusalem. Jadi baik di Yerusalem, di Bukit Zaitun, di situ kita akan melihat bagaimana Kristus akan menyatakan diri sebagai raja. Ya, nah di dalam Yohanes kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri menyatakan akan janjinya bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Ya, di mana dia berada, kita juga akan bersama-sama dengan dia. Jadi kita bersyukur sekali bahwa Allah memberikan janji yang demikian luar biasa yang kita nantikan ya, sejak awal manusia menyembah kepada Allah di dalam Perjanjian Lama sampai pada waktu kita ya di dalam Perjanjian Baru kedatangan Tuhan Yesus juga berulang kali memberikan janji yang demikian.
Kemudian Roh Kudus akan selalu menolong kita untuk mengerti, ya. Jadi Roh Kudus melalui ilham daripada Alkitab, ya, khususnya di dalam kitab Wahyu yang kita baca bersama-sama, kita dapat melihat bagaimana janji Allah itu dituliskan, dibukukan sehingga kita dapat membacanya. Baik pada waktu zaman dahulu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maupun zaman sekarang, maupun zaman yang akan datang. Dengan adanya tulisan-tulisan yang demikian, kita dapat mengerti bahwa Tuhan telah menjanjikan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan janji yang demikian adalah pengharapan yang tidak dapat kita temukan dimanapun juga, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan sebenarnya mempunyai satu rencana yang sangat sempurna. Kadang-kadang kita merasa kita mempunyai rencana yang indah, ya. Nah, kita juga harus mengerti bahwa di dalam rencana kita harus selalu berdoa, meminta Tuhan memberikan hikmat untuk mengerti rencana Allah, agar supaya rencana kita tidak bertentangan dengan rencana Allah, agar supaya rencana kita boleh disesuaikan dengan rencana Allah. Jadi Allah mempunyai satu rencana yang begitu sempurna, baik terhadap seluruh dunia, maupun terhadap setiap personalia di dalam dunia ini, ya. Jadi indah sekali kita menjadi orang Kristen, kita menerima Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan hidup di bawah naungan pimpinan Tuhan sesuai dengan rencananya sampai pada waktu kedatangannya kembali. Dan kita juga melihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sama sekali berbeda dengan kedatangannya yang pertama, ya. Karena dia bukan lagi sebagai domba, tetapi naik sebagai singa, pernah kita membahas, ya, dan juga naik kuda putih. Jadi itu adalah suatu gambaran tentang siapakah Yesus di dalam kedatangannya yang kedua. Kita bersyukur sekali, ya, walaupun hari ini setan seolah-olah telah merampas kekuasaan Tuhan, setan seolah-olah menguasai hati manusia, setan seolah-olah ingin terus-menerus mengembangkan kerajaannya, ya. Hari ini khususnya di dalam masyarakat sekarang kita melihat kuasa-kuasa dunia gelap dan manusia hatinya begitu terkait dengan dunia gelap. Ya, kita melihat banyak psychic yang bermunculan di negara Amerika sekarang ini. Ya, ya, walaupun negara Amerika dianggap sebagai satu negara yang sangat menekankan teknologi, ya, menekankan tentang suatu pemikiran yang tajam dan mendalam, akan tetapi banyak orang juga sangat dikuasai, sangat diikat oleh konsepsi-konsepsi kuasa gelap. Karena iblis, setan bekerja dengan begitu luar biasa, ya, di tengah-tengah kita, mengacaukan hidup manusia, mengacaukan hubungan-hubungan di dalam kehidupan banyak orang, ya. Menanamkan konsepsi-konsepsi yang sama sekali berbeda dengan konsepsi yang diajarkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Nah, seolah-olah iblis saat ini dapat mengembangkan kerajaannya dengan sangat mudah, dengan menguasai hati manusia dengan sangat gampang. Ya, banyak orang-orang yang sangat dikuasainya, tetapi satu hari nanti, ya, di dalam ayat yang kita baca, kita melihat bagaimana Tuhan akan menghancurkan kerajaannya, ya. Tuhan akan mengambil kembali kerajaan yang saat ini sedang dikuasai oleh iblis. Nah, itu adalah satu kemenangan yang luar biasa yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Jadi hari ini kita akan melihat bagian yang sangat indah ini, ya. Nah, di dalam pembacaan kita melihat ada 3 bagian yang sangat penting yang akan kita pelajari bersama-sama.
Pertama-tama kita melihat penglihatan yang didapatkan oleh Yohanes. Ya, ingat minggu lalu kita melihat bahwa Yohanes karena penglihatan itu begitu luar biasa sampai dia mau tersungkur untuk menyembah kepada malaikat yang membimbing dia untuk melihat penglihatan itu. Dan malaikat itu berkata apa? Dia berkata, saya juga hamba, saya sama dengan engkau. Ya, sekali lagi, malaikat yang menghargai Allah, dia tidak berani menerima penyembahan manusia. Malaikat yang jatuh, iblis dan setan-setannya, itu mengharapkan manusia menyembah kepadanya. Ya, hari ini kita juga demikian, saudara sekalian. Ya, kita juga melihat di dalam kehidupan gereja, ada orang yang juga ingin disembah seperti Allah. Ada orang yang takut kalau orang memuji dia karena dia dapat merampas kemuliaan Allah. Ya, itu adalah satu hal yang sangat jelas yang dapat kita lihat. Apakah orang itu sungguh-sungguh seperti malaikat yang meninggikan Tuhan atau seperti malaikat yang jatuh yang ingin menyamakan diri dengan Tuhan. Ya, nah godaan-godaan itu selalu ada. Ya, godaan-godaan itu selalu ada. Tetapi seorang yang meninggikan Tuhan, dia akan selalu diingatkan dengan suara hatinya, diingatkan oleh Roh Kudus bahwa itu adalah hal yang sangat berbahaya. Jadi kita melihat di sini Yohanes sekali lagi melihat sesuatu yang sangat indah. Ya, dia melihat sesuatu tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kemudian kita juga melihat bagian yang kedua. Dia mengatakan bukan hanya Tuhan Yesus yang datang. Tuhan Yesus datang bersama dengan pasukannya. Kita melihat ada satu pasukan yang besar yang mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat bagaimana cara Tuhan Yesus menghakimi akan dunia ini. Jadi kedatangan yang pertama dan kedua itu sungguh-sungguh berbeda. Ya. Jadi dia datang, dia ingin menghakimi dunia ini. Jadi pertama-tama kita melihat di sini Yohanes berkata, lalu aku melihat surga terbuka. Ya, dia pertama-tama melihat bahwa surga itu terbuka. Nah, saudara sekalian, ya, kita di dalam pasal-pasal sebelumnya juga membaca tentang surga terbuka. Tetapi pada waktu surga, pasal-pasal sebelumnya surga terbuka, itu hanya untuk memberikan kesempatan kepada Yohanes untuk melihat ke dalam keadaan yang ada di dalam surga itu, takhta Allah. Kemudian ada ke-24 tua-tua, kemudian ada keempat makhluk, kemudian ada malaikat-malaikat yang mengelilingi. Jadi dia melihat akan keadaan yang ada di dalam surga pada waktu itu, ya. Tapi di sini surga terbuka itu bukan supaya Yohanes melihat ke dalam surga itu, tetapi pintu itu dibuka supaya Yesus keluar daripada surga itu. Nah, ini dua hal yang berbeda ya di sini kita melihat. Lalu kemudian kita melihat di sini dikatakan sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dia adalah raja seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-11 yang pertama, dia adalah tunas yang keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya. Dia akan memerintah, dia akan menduduki kerajaan Daud yang telah Tuhan janjikan bahwa keturunan Daud akan duduk di atas takhta untuk selama-lamanya. Nah, walaupun secara kemanusiaan keturunan Daud pada akhirnya banyak yang gagal, akan tetapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah tunas yang keluar dari tunggul Isai. Isai itu adalah ayahnya Daud. Jadi Tuhan Yesus tunas inilah
yang akan duduk di atas kerajaan. Dia akan menjadi raja. Nah, itu sudah disebutkan di dalam Yesaya pasal yang ke-11. Di situ juga menunjukkan kepada kita, dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, jadi roh Allah itu menyertai Tuhan Yesus yang sebagai Raja. Dan dikatakan di sini, yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, itu adalah satu hal yang sangat penting ya, tentang penghakiman yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia katakan dia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Hari ini banyak hakim yang hanya mendengar orang mengatakan, ya, hanya melihat sepintas lalu. Sangat artifisial, saudara sekalian, sangat tidak mendalam penyelidikannya. Kadang-kadang mereka tidak mempunyai waktu, kadang-kadang mereka dipengaruhi oleh sekelompok orang, kadang-kadang karena mereka mungkin menerima suap. Ya. Akhirnya mereka tidak memandang ke dalam. Akhirnya mereka hanya mendengar kata-kata orang, lalu mengambil keputusan. Tetapi Tuhan Yesus, dia akan datang sebagai Raja. Dia tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh manusia. Dia katakan dia akan menghakimi, ya, tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, dan tidak akan menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ya. Dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang keempat, dikatakan, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Jadi itu adalah satu nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang disebut namanya yang setia, yang benar, yang akan menghakimi dan berperang dengan adil. Ya. Hari ini banyak orang kecewa karena tidak menemukan keadilan yang sejati. Hari ini banyak orang bingung, ya, apakah benar-benar akan ditemukan keadilan di dalam dunia ini. Ya. Kelihatan dunia sudah tidak mungkin menemukan keadilan yang sungguh-sungguh, saudara sekalian. Kadang-kadang kita mendengar, oh ini orang yang sangat luar biasa, ya, dia akan membawa keadilan bagi negaranya, ya. Tetapi pada akhirnya kita juga menemukan ada hal-hal tertentu yang menyebabkan dia juga, ya, mengambil keputusan untuk menyenangkan sebagian orang, ataupun kalau suatu saat, ya, suatu masalah terjadi pada anggota keluarganya ataupun pada orang-orang yang mereka kasihi, maka hal itu juga akan menyebabkan mereka bertindak dengan memihak. Itu terjadi di mana-mana pada hari ini. Nah, saudara sekalian, kita memang mendoakan agar supaya negara di mana kita tinggal itu memiliki, diberkati Tuhan, memiliki pemimpin-pemimpin yang adil, yang setia, ya. Tetapi kita juga harus sadar bahwa ini adalah dunia, ya, di mana ditempati oleh orang-orang berdosa yang tidak sempurna, sehingga kerinduan kita untuk menemukan keadilan yang sempurna itu sungguh-sungguh sulit. Ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu, dia adalah yang setia, dia adalah yang benar, sehingga dia setia terhadap dirinya sendiri, terhadap janjinya. Dia juga melakukan dengan benar, di dalam dia menghakimi dengan adil, di dalam dia berperang dengan adil. Apa yang dimaksudkan dengan berperang dengan adil? Artinya dia akan menyalahkan mereka yang salah,
dan dia akan membenarkan mereka yang benar. Ya. Kadang-kadang kita melihat ada orang menyerang orang benar tanpa sungguh-sungguh mengerti situasi terlebih dahulu. Pada akhirnya ya, dia kadang-kadang akan menyesal, tapi kadang-kadang dia merasa diperalat oleh orang lain. Ya, itu adalah sesuatu yang sering kita temukan. Tetapi Tuhan Yesus dikatakan dia tidak akan menghakimi hanya melihat sepintas, atau tidak akan menghakimi hanya karena mendengar orang lain berkata, tetapi dia akan menyelidiki dengan mendalam. Nanti kita akan melihat tentang matanya, bagaimana tajamnya untuk melihat situasi. Ya, itu adalah sesuatu yang indah. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil, karena namanya sendiri adalah yang benar, yang setia. Lalu kita juga melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang pertama dikatakan, siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dan pakaiannya yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Jadi kembali tadi di dalam Yesaya pasal yang ke-11 menjanjikan tentang kedatangan tunas daripada Isai ya, dan juga taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya, yaitu akan berbuah, akan berkuasa. Lalu di sini dikatakan bahwa dia yang datang akan menjalankan keadilan dan menyelamatkan. Ini adalah satu nubuatan yang begitu menguatkan kita, ya, nubuatan yang begitu menguatkan kita, menolong kita sungguh-sungguh mempunyai pengharapan di dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini di dalam dunia ini, sekali lagi mungkin kita merasa sangat lemah, kita sebagai orang Kristen berada di pihak yang lemah. Saudara, saya sering menerima email daripada beberapa organisasi Kristen yang selalu mendoakan kaum martir, orang-orang Kristen yang berada di negara-negara yang sangat sulit, ya, yang masih sangat menentang kekristenan. Begitu banyak orang Kristen, baik mereka yang karena dimenangkan untuk Kristus, mereka harus mengalami begitu banyak penderitaan di negaranya sendiri, kehilangan kebebasan, kehilangan harta milik mereka. Nah, itu terjadi di banyak tempat, dan kita melihat seolah-olah orang Kristen itu begitu lemah, ya, tidak mempunyai kekuatan. Akan tetapi kita percaya bahwa pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Mengapa? Karena satu hari nanti, ya, Tuhan Yesus dia akan datang kembali. Nah, dia dikatakan akan berada di atas sebuah kuda putih. Nah, kita tahu ya, kuda putih itu adalah lambang kemenangan. Ya, jadi pada waktu Tuhan Yesus datang yang pertama kali, dia datang, dia masuk ke Yerusalem. Dia bukan masuk ke Yerusalem dengan kuda putih, ya, tetapi dia masuk dengan kedelai, ya, tetapi keledai, ya, bukan, ya, masuk dengan keledai, saudara sekalian. Tetapi saat ini dia datang untuk kedua kalinya. Di situ dikatakan bahwa dia akan datang dengan kuda putih, ya, saudara sekalian. Nah, ini adalah satu penglihatan. Apakah nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan bersama-sama dengan seekor kuda putih atau bukan? Kita tidak tahu, ya. Ada sebagian penafsir mengatakan ini adalah harafiah, sehingga nanti pada waktu Tuhan Yesus datang, dia membawa seekor kuda putih dari surga, ya.
Jadi di surga juga ada kuda, saudara sekalian. Jadi itu tafsiran sebagian orang yang mengatakan ini adalah harafiah, saudara. Jadi apakah kuda itu juga kuda rohani, saudara sekalian? Ya, jadi kita tidak tahu. Tetapi ini adalah satu penglihatan. Nah, ada sebagian penafsir mengatakan bahwa bagian ayat ini tercampur antara simbol dan fakta. Ya. Jadi sebagian kayak binatang-binatang kuda putih yang digambarkan di sini itu adalah suatu simbol, ya, suatu simbol. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus, namanya yang setia dan yang benar, dia akan menghakimi, dia akan berperang. Itu adalah fakta, ya, itu adalah fakta. Jadi ada sebagian orang mengatakan ini adalah campuran antara simbol dan fakta. Tetapi ada sebagian orang mengatakan kalau kita percaya yang kedatangan Tuhan Yesus itu adalah fakta, maka semua adalah fakta. Kalau semua adalah fakta, maka Tuhan Yesus menunggangi akan seekor kuda putih. Itu juga merupakan fakta. Nah, kita tidak tahu sekarang, ya saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang tidak dijelaskan. Jadi kita percaya akan apa yang dilihat oleh Yohanes, dan kita dengan hati yang berharap, hati yang bersyukur, ya kita menantikan akan kedatangan Tuhan kembali, dan kita waktu itu kita akan melihat apakah Tuhan Yesus dia menunggangi kuda putih, atau kuda putih itu hanya sebagai simbol pada waktu itu. Ya, kita tidak tahu. Ya, karena banyak orang mengatakan kalau seandainya kuda putih seolah-olah kuda itu juga diagungkan katanya, padahal tidak mungkin kuda itu diagungkan. Tetapi kita tidak tahu. Ya, rencana Allah berbeda dengan rencana manusia. Ya, pengertian Allah berbeda dengan pengertian kita. Cara Allah berbeda dengan cara kita. Kalau Tuhan ingin memakai kuda putih pada waktu dia datang, dia dapat memakainya. Kalau itu hanya sebagai satu simbol supaya Yohanes pada waktu melihatnya mengetahui bahwa Yesus itu dalam posisi kemenangan, ya, naik kuda putih. Ya. Nah, itu juga cara Tuhan untuk menyampaikan. Karena kita tahu kuda putih itu selalu ditunggangi oleh seorang jenderal, ya, jenderal yang sudah menang daripada peperangan, ya. Jadi pada waktu dia memimpin serdadunya untuk berperang dengan bangsa lain, dia mengalahkan bangsa lain, dia akan kembali dengan naik di atas seekor kuda putih. Jadi itu adalah suatu lambang, ya. Jadi apakah Tuhan Yesus hanya memakai gambaran yang demikian supaya Yohanes dapat mengerti tentang kemenangan Tuhan Yesus, ataukah nanti benar-benar dia datang dengan kuda putih? Nah, kita tidak tahu. Ya, tetapi kita percaya itu adalah cara Allah untuk datang kembali. Kita percaya bahwa dia satu hari pasti datang, dan dia datang dengan nama yang begitu agung. Ya. Dia adalah yang setia, dia adalah yang benar, dan dia datang untuk menghakimi dan untuk berperang dengan adil. Jadi kita melihat di sini, ya, kita sangat terhibur karena satu hari nanti Tuhan dia akan datang. Dia datang dengan menghakimi, dia datang dengan berperang melawan segala kejahatan, dia akan datang untuk menghakimi. Ya. Jadi ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya. Ini berbeda dengan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Kita tahu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu adalah dia datang sebagai bayi di dalam dunia ini. Kedatangan yang kedua di dalam 1 Tesalonika mencatat dia akan sampai di awan-awan, dan orang Kristen, orang percaya itu akan diubah tubuhnya, mereka yang sudah tidur akan dibangkitkan, dan bersama-sama kita diangkat sampai ke awan-awan, kita akan bertemu dengan Tuhan di sana, lalu kita bawa ke surga.
Nah, kedatangan ini adalah Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, dan nanti kita lihat bagaimana dia membawa serdadu-serdadunya. Ya. Jadi ini kedatangan kedua itu ada dua kali. Ya. Satu kali dia sampai di awan-awan, kedua kali Tuhan Yesus sampai ke bumi ini. Ya. Kedatangan yang pertama sampai di awan-awan itu adalah pengangkatan orang-orang percaya. Ya, orang percaya diangkat sampai ke awan-awan, bertemu dengan Tuhan, kemudian dibawa ke tempat Tuhan yang di surga. Sehingga kita ayat di dalam pasal-pasal sebelumnya mengatakan bahwa ke-24 tua-tua yang dilihat oleh Yohanes di surga itu mewakili orang-orang percaya yang sudah diangkat ke surga. Ya, jadi kita melihat di sini satu hal yang sangat indah. Dan sekali lagi kesetiaan nama Tuhan ya, sebagai yang setia dan yang benar itu adalah suatu nama yang sungguh-sungguh berbeda dengan antikristus yang akan dia kalahkan. Kita tahu antikristus ya, iblis itu memenangkan orang dengan kebohongannya. Ya, iblis memenangkan orang dengan kepalsuannya, tetapi Tuhan dia mengalahkan akan kebohongan, kepalsuan, penipuan daripada iblis, daripada binatang, yaitu antikristus, binatang yang kedua yaitu nabi palsu. Ya, jadi itulah objek yang akan dikalahkan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia datang untuk kedua kalinya. Jadi akan menjadi juru selamat yang akan menyelamatkan seisi dunia ini, membawa kita ke dalam kekekalannya. Wah, sungguh bersyukur setiap kali saya membaca akan bagian-bagian yang demikian, saya merasa sangat dikuatkan dan kelihatannya ya sangat mengangkat jiwa kita. Ya, karena apa? Karena kita tidak sia-sia pada hari ini menghadapi banyak tantangan di dalam dunia ini. Demi kebenaran, kadang-kadang kita harus menderita, ya saudara sekalian, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini tidak sia-sia. Karena Tuhan kita akan datang kembali untuk berperang bagi kita. Ya, jadi itu adalah satu hal yang sangat indah, ya, yang sangat menyenangkan. Kemudian di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, yang tadi saya katakan singgung sedikit, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Nah, kita jangan bingung ataupun jangan merasa bingung dengan istilah nama. Ya, di ayat yang ke-11 dikatakan namanya adalah yang setia dan yang benar. Tetapi di sini dikatakan padanya di atas kepalanya ada nama, tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ya. Jadi itu adalah sesuatu tulisan di situ. Yohanes melihat sesuatu tulisan, ya, tapi Yohanes tidak mengerti apa itu nama itu. Ya, dia hanya melihat ada nama di situ, tetapi tidak mengetahui apa itu. Dan kadang-kadang kita ingin mengetahuinya. Ya. Kita selalu ingin bertanya apa namanya. Ya, jawabannya adalah kita tidak tahu, saudara sekalian. Ya. Karena tidak ada orang yang tahu kecuali Tuhan Yesus sendiri. Sama seperti Tuhan Yesus juga berkata, kapan dia datang, dia sendiri tidak tahu. Nah, kadang-kadang orang ingin mencari tahu, ya, ingin mengatakan ini, nah, itu mulai menghitung-hitung apa yang ada di dalam Alkitab, lalu menyimpulkan, oh hari ini, waktu ini Tuhan Yesus datang. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kalau Tuhan tidak memberitahukan kepada kita, kita jangan memaksa diri untuk mengetahuinya. Baik, dalam ayat ini dikatakan matanya bagaikan nyala api.
Nah, saudara sekalian, di dalam ayat-ayat sebelumnya juga mengatakan mata Tuhan Yesus itu bagaikan nyala api. Artinya, kalau nyala api itu membakar. Ya. Nyala api itu menembus. Saudara sekalian, terangnya itu menembus. Jadi Tuhan Yesus matanya melihat sampai ke dalam pikiran manusia. Sampai ke dalam motivasi manusia. Kalau kita sebagai manusia, kita hanya melihat sesuatu yang di luar. Ya, mata kita sangat terbatas di dalam penglihatannya. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan Yesus dapat menghakimi dengan adil. Seperti juga yang dikatakan di dalam Yesaya, dia tidak menghakimi hanya karena melihat atau mendengar orang lain berkata. Ya. Tetapi dia akan menghakimi dengan adil. Bagaimana dia dapat menghakimi dengan adil? Karena matanya itu begitu tajam melihat sampai segala kenyataan. Sehingga penghakimannya itu adalah suatu penghakiman yang benar, yang adil. Dan kemudian dikatakan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Ya, kita tahu di dalam pasal-pasal sebelumnya dikatakan juga bahwa antikristus mempunyai mahkota, ya iblis mempunyai mahkota. Nah, ini adalah satu tradisi di dalam masa lalu, ya, yaitu kalau seseorang menang di dalam peperangan, dia akan memakai mahkota yang banyak. Ya, mahkota itu akan dirampasnya dan dipakainya. Ya, itu adalah sesuatu tanda kemenangan. Jadi Tuhan Yesus di dalam pasal yang ke-13 kita melihat bagaimana antikristus dan di atas tanduknya ada 10 mahkota. Ya. Lalu kita melihat juga setan memakai beberapa mahkota. Ya. Jadi Tuhan Yesus dia akan mengalahkan mereka semua. Ya. Semua mahkota akan dimiliki oleh Tuhan. Itu adalah satu tanda kemenangan, ya, suatu penjelasan tentang kemenangan. Kemudian seperti saya katakan tadi, nama yang tidak diketahui, ya. Lalu kemudian di sini ada nama lagi, saudara sekalian, ya. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Ya, jadi itu di dalam bajunya itu ada nama. Ya, jadi ada beberapa nama. Yang nama pertama yang dapat dikenal adalah dia adalah Firman Allah. Nama yang kedua tidak dapat dibaca. Nama yang ketiga, nama yang pertama dia adalah yang benar, yang adil. Ya. Kemudian nama yang kedua tidak dapat dibaca. Nama yang ketiga di sini dikatakan dia adalah Firman Allah. Dan kemudian dikatakan dia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Jadi kalau kita kembali membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-63 tadi, ya, ayat yang pertama dikatakan siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Kemudian di dalam ayat yang kedua dikatakan, mengapa pakaianmu semerah itu? Ya, karena di dalam ayat yang ketiga dikatakan, aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik ke bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Jadi kita melihat di sini, Tuhan Yesus dikatakan jubahnya telah dicerup dalam darah. Ya, nah, darah yang di sini
bukan karena dia dipaku di atas kayu salib, darahnya tertumpah. Darah di sini menunjukkan dia yang dengan kehangatan amarahnya, ya, dengan murkanya terhadap bangsa-bangsa yang menyembah kepada iblis, kepada antikristus. Nah, dia di dalam Yesaya digambarkan sebagai dia yang menginjak penggirikan, ya, pengirikan itu yaitu untuk, kalau pengirikan itu untuk menggiring anggur, sehingga pada waktu anggur itu ditekan ada percikan-percikan ke baju orang yang mengiriknya. Jadi di Tuhan Yesus menggunakan di dalam Yesaya menggunakan gambaran yang demikian untuk menunjukkan bagaimana Tuhan menghukum bangsa lain sehingga darah mereka itu memercik ke baju Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada kita dengan adegan yang demikian, dengan gambaran yang demikian, bahwa Dia adalah hakim yang adil, Dia menjalankan hukuman. Ya, jadi pada waktu Tuhan Yesus datang pertama kali, Dia datang dengan anugerah. Dia datang sebagai bayi yang mati menggantikan manusia. Dia yang mencurahkan darah untuk manusia. Pada waktu dia datang kedua kali, dia bukan datang dengan anugerah, tetapi datang dengan hukuman, datang dengan penghakiman, dan dia akan datang dengan amarahnya. Ya, sehingga dikatakan di sini jubahnya telah dicerupkan dalam darah, karena dia sudah menjalankan penghakiman seperti penggiringan terhadap anggur, sehingga pada waktu dia menghukum manusia, percikan-percikan darah itu ada di bajunya. Ya, itu adalah sesuatu gambaran yang cukup mengingatkan kita tentang penghakiman Tuhan yang adil, sehingga kita boleh selalu hidup bersandar kepadanya, hidup taat kepadanya, hidup takut kepadanya. Ya, jadi itu adalah satu hal yang boleh menolong kita untuk selalu berpusat kepada Tuhan. Jangan sampai pada waktu Tuhan datang kembali, ya, kita menghadapi akan penghakimannya, tetapi pada waktu dia datang kembali, kita seperti ayat yang selanjutnya akan datang bersama-sama dengan dia. Ya, itu adalah pengharapan daripada kita. Dan kemudian sekali lagi dikatakan namanya disebut firman Tuhan. Ya, kita tahu di dalam Yohanes pasal yang pertama dikatakan firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Kemudian dikatakan firman itu telah menjelma menjadi manusia di dalam ayat yang ke-14. Jadi saudara sekalian, kita melihat di sini dikatakan di namanya adalah firman Allah. Dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah Tuhan yang telah datang pertama kali untuk mati bagi kita, dan dia datang kedua kali untuk membela kita, untuk menghakimi, dan untuk melenyapkan kejahatan dan segala sesuatu yang melakukan kejahatan. Baik roh-roh di udara maupun manusia-manusia yang menyembah kepada roh-roh di udara, semua akan dilenyapkan. Jadi kita melihat di sini suatu gambaran yang sungguh-sungguh mulia, ya, suatu gambaran yang sungguh-sungguh kita nantikan. Dia adalah firman Allah. Kemudian di dalam ayat yang ke-14 kita melihat dia bukan hanya datang seorang diri. Dikatakan dan semua pasukan yang di surga mengikut dia. Jadi di dalam pasal sebelumnya, pada waktu Yohanes melihat ke dalam surga, dia melihat ada ke-24 tua-tua yang kita katakan mewakili gereja yang diangkat. Dia melihat malaikat-malaikat, keempat malaikat itu, ya, keempat makhluk yang merupakan malaikat khusus, lalu malaikat-malaikat yang lain, orang-orang yang sudah diselamatkan,
Ya, dia melihat begitu banyak orang-orang yang berada di surga dan begitu banyak makhluk yang berada di surga. Nah, sekarang semua yang ada di surga itu merupakan satu pasukan yang besar yang datang bersama dengan Tuhan ya, ke dalam dunia ini. Jadi surga terbuka. Tuhan Yesus memakai kuda putih, ya, kemudian pasukan yang besar mengikut dia, juga dikatakan menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Kita ingat bahwa karena perbuatan kita, ya, karena kehidupan kita menyenangkan Tuhan, karena kita sudah disucikan oleh darah Tuhan, maka kita diberikan pakaian lenan halus, yaitu adalah gereja-gereja Tuhan, ya, yang akan datang bersama-sama dengan Tuhan, akan bersama-sama memerintah, ya. Tetapi kalau kita perhatikan ayat yang ke-14, saudara sekalian, di sini ya sekali lagi kita melihat bahwa kita ikut menunggang kuda putih, ya. Jadi setiap pasukan itu juga menunggang. Jadi saya pada waktu membaca ayat ini, saya coba tutup mata dan membayangkan apa yang dilihat oleh Yohanes. Saudara sekalian boleh juga coba melihat, ya, tutup mata dan membayangkan apa yang dilihat oleh Yohanes. Raja di atas segala raja duduk di atas kuda putih, kemudian pasukan yang besar semua duduk di atas kuda putih, ya, menunggang kuda putih. Waduh, satu penglihatan yang sungguh-sungguh luar biasa, saudara sekalian, yang digambarkan di sini. Ya, jadi ini adalah satu gambaran tentang kemenangan Tuhan dan kedatangannya di dalam kemenangannya. Ya, itu adalah satu hal yang sangat indah, saudara sekalian. Ya, jadi kita sebagai orang percaya, kita sekarang menderita, tetapi satu hari kita akan ikut, ya, datang bersama-sama dengan Tuhan, menunggang kuda putih yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, apakah kuda putih yang dimaksudkan di sini itu hanya simbol atau benar-benar kita tidak tahu. Tuhan yang tahu. Ya, jadi kita percaya bahwa kita akan datang. Itu adalah fakta yang Tuhan berikan. Nah, gambaran kuda putih adalah satu gambaran yang sangat indah, saudara sekalian. Memakai lenan halus, ya. Kalau lenan halus yang kita lihat di sini adalah sesuatu fakta, maka kuda putih mungkin juga suatu fakta. Kalau kuda putih adalah suatu simbol, maka lenan halus yang dikatakan di sini mungkin juga hanya sebagai suatu simbol. Nah, jadi kita ini adalah penafsiran manusia, ya. Karena tidak dijelaskan, kita juga tidak berani terlalu memaksa apa yang kita percayai itu untuk menjadi suatu kenyataan. Ya. Lalu kemudian dikatakan, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam. Ini adalah cara Tuhan akan menghakimi. Ya, menghakimi dengan pedang yang ada, yang keluar daripada mulutnya. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Yang seperti kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-63, ya, dikatakan umatnya tidak membantu, Tuhan sendiri yang akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Itulah sebabnya dia sendiri yang bajunya, ya, itu ada seperti dicelupkan dalam darah. Kalau pasukannya yang mengikut dia, kita melihat di dalam ayat yang ke-14 dikatakan memakai lenan halus, tetapi Tuhan Yesus memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Mengapa hanya jubah Tuhan Yesus yang dicelup dalam darah, sedangkan pasukannya itu memakai lenan halus yang putih bersih? Karena di dalam Yesaya tadi kita baca
bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menginjak-injak. Dia sendiri yang memeras anggur dalam kilangan anggur, sehingga kita tidak ikut menghakimi. Ya, walaupun kita datang bersama-sama dengan Tuhan, tetapi yang menjalankan penghakiman, hukuman, itu hanya Tuhan Yesus sendiri. Ya, sehingga percikan darah itu hanya ada di dalam jubahnya. Hasil hukuman itu hanya ada di dalam jubahnya. Kita tidak ikut ambil bagian di dalam menghakimi. Kita hanya sebagai satu rombongan besar yang datang bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi karena Tuhanlah yang layak untuk menghakimi. Dia menghakimi dengan apa? Dengan sebilah pedang yang tajam. Ya, kita tahu firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua, ya, yang dapat memisahkan sumsum kita, ya saudara sekalian, yang dapat mengetahui situasi manusia yang sebenarnya, yang akan yang dikatakan tajam, ya, yang dapat menusuk sampai ke dalam diri manusia, dapat menunjukkan kepada manusia pikiran-pikiran yang jahat, motivasi-motivasi yang jahat, maksud-maksud yang jahat, walaupun tidak dapat dilihat oleh manusia. Ya, kadang-kadang kita melihat ada orang, mungkin di luarnya kelihatannya sangat begitu ramah terhadap kita, tetapi mungkin di dalam pikirannya mereka mempunyai pikiran yang sangat menakutkan. Kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan kepada orang yang demikian, Tuhan tidak akan segan-segan menghakimi mereka. Dikatakan dia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kirangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Jadi dia mewakili Allah untuk menghakimi manusia. Dia menghakimi dengan merealisasikan murka Allah. Hari ini banyak orang hidup di dalam dosa, di dalam kegelapan. Ya, mereka menyangka mereka dapat melakukan seenaknya. Banyak pemimpin gereja, mereka menyangka mereka mempunyai kuasa di dalam gereja. Mereka dapat mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh Alkitab. Dan mereka menjalankannya, saudara sekalian. Mereka menyangka itu tidak ada orang yang lebih berkuasa daripada mereka, yang dapat menghalangi mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Ya, nah, kita melihat begitu banyak gereja-gereja, ya, yang mendukung aborsi, yang mendukung homoseksual dan sebagainya. Nah, mereka karena duduk di atas tempat yang begitu berkuasa, sehingga mereka merasa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetapi satu hari nanti, ya, Tuhan yang adil akan memamarkan, menunjukkan apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam gerejanya. Ya, kita bersyukur karena Tuhan satu hari akan menunjukkan keadilannya, kebenarannya. Dia sendiri yang akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Saat ini murka Allah belum dinyatakan. Saat ini banyak orang belum merasakan, ya. Tapi kadang-kadang kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Kalau kita ada sedikit pikiran yang salah, ada sedikit kecenderungan untuk melakukan kesalahan, Tuhan sudah menghajar kita. Nah, itu adalah karena Tuhan menganggap kita sebagai anaknya. Ya. Dan dengan hajaran-hajaran tersebut, kita melatih kepekaan, kemudian cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Supaya jangan sampai pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia akan menggembalakan kita dengan gada besi, memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah. Ya, jadi Tuhan kadang-kadang kita merasa,
Kita hanya berpikir sedikit tidak sesuai dengan kehendak Allah, sudah dihukum oleh Allah. Ya, itu sebenarnya adalah sesuatu yang menghibur, ya saudara sekalian, karena Tuhan mengasihi kita. Ya. Dan kemudian ayat yang terakhir yang akan kita bahas pada hari ini, suatu gambaran yang sungguh mulia. Dikatakan, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja di atas, Raja segala Raja, dan Tuan di atas segala Tuan. Ya. Nah, ini adalah satu nama yang agung, yang mulia. Ya, dia datang sebagai domba pada waktu pertama kali, mati di atas kayu salib. Ya, di atas kayu salib ada tulisan, inilah Raja orang Yahudi. Nah, tulisan itu dituliskan di atas kayu salib Tuhan Yesus adalah suatu penghinaan terhadap Tuhan Yesus. Karena mereka mengatakan, inilah Raja orang Yahudi yang tidak mempunyai kekuatan apapun juga, yang mati di dalam tangan kami, ya, terpaku di atas kayu salib. Inilah Raja orang Yahudi. Seolah-olah sesuatu penghinaan yang luar biasa terhadap Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus dengan sabar menanggungnya, saudara sekalian. Bukan hanya dengan sabar menanggungnya, bahkan dia dengan hati yang mengasihi mereka, dia berdoa kepada Bapa di surga. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara yang kekasih, kita melihat di sini Tuhan Yesus, dia walaupun begitu dihina, begitu diinjak, begitu ditekan, tetapi dia tetap berfokus kepada Tuhan. Karena dia tahu tujuan kedatangan yang pertama adalah untuk mati bagi kita. Iblis mengharapkan dia pada waktu dihina dengan cara yang demikian, turun daripada kayu salibnya. Nah, kalau seandainya Tuhan Yesus karena dihina, tidak mampu menahan penghinaan, turun dari salibnya, iblis yang menang. Tetapi karena Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan yang datang untuk mati bagi kita. Dan sampai pada detik terakhir, dia masih tetap berfokus kepada kehendak Tuhan. Sehingga dia meremukkan kepala ular itu. Jadi itu adalah kedatangan yang pertama. Ditulis Raja orang Yahudi. Tetapi kedatangan yang kedua, dia sendiri yang datang dengan nama yang sebenarnya dia miliki, yaitu Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Ya, jadi puji Tuhan, karena kita percaya kepada Allah yang benar, Allah yang hidup. Dia adalah Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Sehingga iman kita terfokus kepada Tuhan yang benar. Ya, saudara sekalian, sekali lagi, setiap kali saya membaca kitab Wahyu, hati saya sungguh dikuatkan, dihibur, saudara sekalian. Walaupun dalam dunia banyak himpitan, banyak kesulitan, banyak tantangan, bahkan kadang-kadang mendoakan para misionari, mendoakan orang-orang yang berada, orang-orang Kristen yang berada di negara-negara yang menyiksa kekristenan, hati kita bisa menangis, saudara sekalian. Tetapi dalam membaca kitab Wahyu, sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada kita, bahwa pengorbanan para misionari, orang-orang Kristen di negara-negara yang tidak menyukai orang Kristen, tidak sia-sia. Karena Tuhan akan datang bersama dengan pasukannya untuk menghakimi dunia ini. Biarlah ini juga menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini, dan mari kita
kembali masuk dalam doa. Mari kita berdoa.